apa kamu? Mau apa kamu? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan deketin saya. Tolong. Aku mau kita terus begini ya. Tapi kan kamu udah nikah, Di. Aku tahu. Dan aku pun tahu kamu punya perasaan yang sama seperti aku. Perempuan kayak gini kamu bilang baik. Perempuan baik gak akan ngerebut suami orang, Mas. Jangan karena aku pacaran sama suami kamu, terus kamu bisa nuduh aku seenaknya ya. Sampai ngabisin nyawa orang. Aku tuh gak sejahat itu, Sofia. Terserah kamu mau bela diri kayak apa. Aku gak akan percaya. Dan kamu, Mas, demi rumah tangga kita, putusin hubungan kamu sama dia. Kenapa dia nggak sadar diri? Ngapain usah telepon malam-malam gini? Banyak yang memandangku sebelah mata karena aku harus menggantikan posisi almarhum kakakku hanya agar aku bisa turun ranjang. Bahkan ada yang menuduh aku sudah menghabisi nyawa kakakku. Turun ranjang? Kamu gantikan posisi Mbak sebagai istrinya Mas Ardi. Padahal sama sekali tidak ada niatan buruk seperti itu. Jangan-jangan malah kamu yang merencanakan semua ini supaya kakak kamu cepat meninggal. Justru aku sendiri yang menjadi korban dan nyawaku hampir melayang. Inilah kisahku. Nafsu dunia menjeratku. Tolong, itu ada orang yang mau sakitin Mbak. Iya, aduh. Tunggu. Gimana, Nggi? Udah kabur Mbak sosoknya? Tapi kamu gak apa-apa kan? Ada yang sakit gak? Mbak nggak kenapa-napa. Ada apa ini? Sayang? Kenapa, Meta? Mas, tadi ada orang masuk pakai topeng. Dia mau nyakitin aku, Mas, tapi untung Anggi udah pulang. Bener itu, Bu. Kamu itu gak usah ngarang cerita ya. Istri kamu itu halu, dia itu cuma cari perhatian kamu. Enggak, Bu. Mbak Meta nih gak halu. Orang aku kok yang ngejar tadi. Anggi, kamu kok ikut-ikutan halu sih kayak dia? Mana ada orang masuk rumah ini? Abdi percaya, Anggi gak mungkin bohong. Aku akan perketat penjagaan rumah ya. Iya, Mas, makasih ya. Kamu udah makan? Sudah. Aku bikinin kopi ya. Sayang, gak usah ya. Gak usah, kamu masih panik begini. Udah. Biar aku aja yang bikinin kopi, Mbak. Mas. Makasih, Anggi. Sayang, aku ke atas dulu ya, mau copot jas. Iya, Mas. Ya. Itu kan tugasnya dia. Ngapain sih kamu pakai bikin kopi segala? Biar aja dia ngerjain. Kalau itu suami kamu, baru kamu yang bikin kopi. Aku aja yang buat kopi. Ya. Udah mah gak apa-apa, sini aja. Mbak Meta nih kan masih panik. Kalau ada apa-apa sama bayi dalam kandungannya gimana? Emang ibu gak sayang sama Mbak Meta sama bayi yang ada dalam kandungannya? Kenapa ibu masih gak suka sama aku? Ya Allah, mau sampai kapan ibu kayak gini? Nanti kalau bayi dalam kandungan kamu ini udah lahir, ibu pasti sayang sama kamu. Sabar ya, sabar dikit lagi. Lagian kan walaupun sekarang ibu belum sayang sama kamu, ada aku, ada Mas Ardi yang sayang banget sama kamu. Makasih ya. Aku bikin kopi dulu. Perasaan aku gak punya musuh. Siapa sih sebenarnya orang yang udah pakai topeng itu? Halo, Sofi. Mbak Meta gimana keadaannya? Aku kepikiran terus sama Mbak. Mbak gak apa-apa? Tadi ada orang nyelinap masuk ke rumah. Dia pakai topeng, dia mau sakitin aku, Sof. Kayaknya dia bukan mau maling, dia bener-bener mau sakitin aku. Jangan-jangan ini ulah ibu mertuanya Mbak. Dia kan gak pernah suka sama Mbak Meta. Bisa jadi dia nyuruh orang untuk nyelakain Mbak. Mana mungkin dia ngelakuin kayak gitu. Mbak gak mau seuzon, Sof. Kalau misalnya Mbak kenapa-napa, kandungan yang ada dalam perut Mbak ini kan cucunya dia. Nanti kena imbasnya juga. Mbak Meta harus terus hati-hati ya. Bisa jadi dia gak cuma gak suka sama Mbak. Dia juga gak suka sama anak di kandungannya Mbak. Iya, makasih ya, Sof. Habis teleponan sama siapa? Tadi Sofi telepon aku, Mas. Dia punya feeling yang gak enak soal aku, jadi dia telepon aku. Iya. Itulah namanya ikatan batin antara kakak sama adik. Padahal si Anggi kok jadi deket gitu sekarang sama Meta. Pakai nolongin segala lagi.
Coba kalau enggak, tadi kan pasti Meta udah jatuh dari tangga. Ayo, dia harus celaka. Cuma dong aku bayar orang untuk nyelakain Meta. Ayo, balik, kenapa? Ngapain sih Anggi pakai nolongin Meta segala? Tunggu! Gimana sih caranya biar menantuku itu celaka? Aku nggak sudi punya menantu yang datang dari keluarga miskin. Aku udah booking appointment. Nanti siang temenin aku check up kandungan ya. Aku ada 2 meeting penting hari ini di kantor. Ya, sayang, maaf banget. Aku nggak bisa. Gi, kamu aja yang temenin istriku ya. Aku hari ini juga ada kerjaan penting lagi. Aduh, ibu juga nggak bisa. Soalnya kepala ibu pusing banget. Sayang, kamu minta tolong temenin adik kamu aja, Sofia, gimana? Tadi aku udah telepon Sofia, Mas. Katanya juga lagi banyak kerjaan. Aku berangkat sendiri aja ya. Aku naik taksi online. Serius, kamu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oke. Alhamdulillah, hasil pemeriksaan bayi aku sehat. Semoga kamu sehat terus sampai lahiran nanti ya, Nak. Aku mau beli peralatan bayi dulu ah. Istriku, akhirnya aku menemukan kamu. Maafin aku ya, aku sudah yakin kamu. Istriku, ini aku. Istriku sayang. Istriku. Ngapain kamu istriku? Istriku. Kita bawa ke rumah sakit. Dia lagi hamil. Ayo, hati-hati. Aku sudah menjalankan tugas aku. Apa? Istri saya dibawa ke rumah sakit. Perempuan itu sudah celaka. Pendarahan. Saya kesana sekarang. Terima kasih. Tolong cancel semua meeting saya hari ini. Kenapa bisa jadi kayak gini sih, Mbak? Harusnya tadi aku luangin waktu ya buat nemenin Mbak. Jadi aku bisa jagain Mbak. Maafin aku ya, Mbak. Ini semua udah takdir, Sofia. Tapi Mbak lega. Akhirnya anak Mbak lahir dengan selamat. Sofia, Mbak punya satu permintaan. Mbak takut Mbak gak akan ada umur lagi. Kamu janji ya sama Mbak. Kamu mau turun ranjang ya? Turun ranjang? Iya, kamu gantikan posisi Mbak sebagai istrinya Mas Ardi. Mbak cuman percayakan anak Mbak diurus sama kamu, Sofia, bukan sama perempuan lain. Mas, Iya. Mas janji sama aku, turuti permintaan aku. Aku gak mau anak aku diurus sama ibu tiri yang jahat. Sama seperti yang dilakukan oleh almarhumah ibu aku dulu kepada aku dan juga Sofia. Aku mohon, Mas. Aku akan turuti kemauan kamu. Meta. Meta. Aku janji sayang. Aku akan turuti kemauan kamu. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena. Aku gak nyangka, Mbak, kamu harus pergi secepat ini. Kasihan banget kamu, Mbak Meta. Aku harus tetap pura-pura sedih. Padahal sebenarnya aku seneng banget. Sekarang aku udah gak punya menantu miskin lagi. Akhirnya menantuku itu pergi selamanya. Ibu, ada yang ingin aku sampaikan sama Ibu dan Anggi. Sebelum almarhumah Meta meninggal dunia, Meta sempat menyampaikan permintaan terakhirnya agar Ardi menikahi adiknya, Sofia. Meta ingin aku turun ranjang, Bu. Enggak. Ibu gak setuju. Waktu kamu nikah sama Meta aja, ibu itu udah gak suka karena dia miskin. Terus sekarang kamu malah mau nikahin adiknya yang juga miskin. Tapi itu wasiat terakhir Meta. Aku sudah berjanji, Bu. Meskipun Ibu melarang, aku akan tetap menikahi adiknya. Aku akan menikahi Sofia. Kalau kamu tetap memaksakan menikah dengan perempuan ini, ya kamu lihat aja nanti sendiri. Kamu gak akan bertahan lama. Kalau lihat ibu sebenci itu sama kakak saya, memangnya apa yang akan ibu lakukan sama saya? Saya jadi curiga. Jangan-jangan ODGJ itu hanya bohongan dan suruhan ibu. Karena ibu terlihat benar-benar menginginkan kematian kakak saya. Kamu jangan asal nuduh ya. Jangan-jangan malah kamu yang merencanakan semua ini supaya kakak kamu cepat meninggal. Emangnya saya nggak tahu apa? Kalau kamu itu memang udah suka lama sama anak saya, Ardi. Pasti kamu ada niat juga kan buat berebut Ardi? Apa benar, Mbak? Ibu tuh dengar sendiri waktu acara 7 bulanan Meta.
Makasih banyak ya Bu dari Aken. Selamat ya Bu. Mbak, nanti mau lahiran di mana? Iya, terima kasih ya Ibu. Allah, lahirannya di rumah sakit kesukaannya Mas. Aku masih nyoba ikhlasin perasaan aku ke kamu, Mas. Ya, udah di booking, doain aja biar lancar ya. Padahal aku belum bisa ngelupain rasa cintaku sama kamu. Kenapa harus kamu yang nikahin kakakku sendiri? Kalau aku yang suka duluan, malah kakakku sendiri yang kamu nikahin. Sofia, apa benar yang dikatakan ibu? Dulu memang aku pernah suka sama kamu Mas waktu kita satu kantor. Tapi begitu kamu memilih untuk menikahi Mbak Meta, aku pilih untuk keluar dari kantor itu supaya aku nggak punya perasaan apa-apa lagi sama kamu. Aku tuh sangat sayang sama Mbak Meta. Makanya begitu tahu kamu jauh lebih memilih Mbak Meta dibanding aku pilih mengalah, Mas. Aku hanya menganggap kamu rekan kerja, nggak lebih. Kamu tuh gak usah percaya sama dia, Ardi. Ngapain sih kamu maksain nikah sama perempuan ini? Dia itu jahat. Aku mohon percaya sama aku, Mas. Kamu tahu aku sangat sayang sama Mbak Meta. Aku nggak mungkin nyakitin kakakku sendiri. Bu, aku percaya sama Sofia. Dan aku juga percaya sama ibu. Ini semua musibah, Bu. Kita juga nggak mungkin menyalahkan ODGJ yang sudah menyerang Meta. Sekarang Ardi hanya ingin melanjutkan hidup Ardi. Merawat anak Ardi. Termasuk menjalankan wasiat terakhir almarhumah Meta. Terserah kamu aja deh. Kamu lihat aja ya nanti kalau kamu nikah tanpa restu ibu. Ibu jamin kamu gak akan bahagia sama dia. Mas, Mbak, kalian gak usah sedih. Aku dukung apapun keputusan kamu, Mas. Apalagi ini kan wasiat dari almarhumah Mbak Meta. Makasih ya. Selamat ya Mbak, Mas. Akhirnya menikah juga. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mau ada warahmah. Amin. Abis ini mau tinggal di mana rencananya? Aku sih pengennya berdua aja, Mas. Sama bayinya Mbak Meta juga. Kan kalian tahu sendiri, ibu kalian gak suka sama aku. Sofia, maaf ya. Tapi aku masih kepingin tinggal bareng bersama ibuku. Gak apa-apa kan? Iya Mbak, aku sama Mas Ardi kan dari kecil selalu tinggal bareng-bareng sama ibu. Ya aku ngerti sih kalau Mbak Sofia masih takut sama ibu. Tapi kan sekarang keadaannya udah beda. Pasti ibu udah jauh lebih baik. Ibu udah punya cucu. Lagian kalau Mbak tinggalnya jauhan malah ibunya jadi benci. Kalau tinggalnya deketan, nanti ibu pasti bakal luluh. Ibu bisa lihat Mbak Sofia kayak apa. Aku setuju banget sama kamu, Gi. Jadi nanti kamu akan tinggal bareng sama aku, ibu, dan Anggi. Ya? Oh ya, satu lagi. Kamu kan sekarang sudah resmi jadi istriku. Kamu sudah menjadi tanggung jawab aku sepenuhnya. Kamu berhenti kerja aja nggak apa-apa ya. Biar kamu bisa fokus ngurusin anak aku dan aku. Iya, Mas. Aku takut ibu mertuaku bersikap buruk sama aku. Aku jadi cemas harus tinggal bersama ibu mertuaku yang jelas-jelas tidak suka sama aku. Assalamualaikum. Bu, sekarang Sofia kan sudah resmi jadi istriku. Jadi mulai hari ini dia akan tinggal di sini bersama kita. Sebagai mantu ibu juga, ya? Bu. Ibu ngantuk. Mas tolong, biar aku yang bujuk Ibu. Iya, apaan lagi sih, Gi? Udahlah Bu, gak usah pura-pura ngantuk kayak gitu. Ibu tuh udah gak datang loh ke pernikahan mereka. Masa Mbak Sofia di sini juga gak mau diterima? Ya kan kamu tahu sendiri kalau ibu tuh gak suka punya menantu miskin kayak gitu. Ya terserah dong, dia harus terima konsekuensinya kalau ibu bersikap kayak begini. Gi, Mbak akan coba terima apapun sikap ibu ke Mbak. Aku bakal terus bujuk ibu ya Mbak. Makasih ya, kamu itu benar-benar ipar yang baik. Aku berangkat kerja dulu ya. Iya, Mas. Hati-hati ya. Kalau kamu perlu apa-apa hubungin aku aja. Iya, Mas. Hati-hati ya, Gi. Ya, Hati-hati ya. berangkat ya. Males banget deh tinggalin sama menantu miskin kayak begini. Kita berjemur di luar yuk. Aku gak berharap punya mantu lama-lama kayak dia. Rasain. Siapa suruh nekat nikah sama Ardi? Sekarang kita berjemur ya, biar sehat. Ya ampun, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Ini kenapa banyak genangan air? Nggak hujan kan? Untung ada kamu. Kalau nggak, Mbak sama Tika udah jatuh. Lagi-lagi Anggi yang gagalin rencanaku. Lain kali kamu hati-hati ya, Mbak. Tapi aku gak akan menyerah. Aku mau ambil file dulu di dalam. Ketinggalan aku buru-buru. Aku akan bikin hidup menantuku itu menderita.
Palsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya semakin dalam. Biar aku langsung yang sakitin dia. Akhirnya Tika tidur juga. Kali ini rencanaku harus berhasil. Sekarang aku mau masak buat Mas Ardi. Kenapa aku ngerasa ada yang ngikutin? Aku gak enak. Mas Sofia! Mbak! Mbak! Ibu. Kamu ngapain sih? Kok belain dia? Bu yang ngapain? Ibu ngapain sih pakai taruh-taruh Mas Sofi kayak gini? Ibu masih gak suka sama Sofi? Jangan-jangan ODGJ kemarin ibu juga ya? Enggi, kalau ODGJ itu bukan ibu pelakunya. Kalau orang bertopeng itu memang ibu yang lakuin. Tapi ibu nyuruh dia menyakiti Meta. Ini bayaran kamu. Jangan lupa pakai topengnya, biar gak ketahuan. Tugas kamu itu menteror menantu saya. Siap, Bos. Beneran, Gi. Kalau ODGJ itu bukan ibu pelakunya. Awas ya ibu, ngelakuin hal-hal aneh kayak gini sekali lagi aja aku laporin ibu sama Mas Ardi. Gak percaya sama ibu. Bu, udah. Aduh, Gi, kamu tuh gimana sih? Kamu tuh harusnya ada di pihak ibu. Kok kamu malah belain dia sih? Kamu harusnya dukung ibu. Supaya Ardi itu pisah sama istrinya yang gak sayang sama kita. Gak usah nanya lagi, Bu. Udahlah, Bu. Namanya jodoh, kita mau apa sih, Bu? Sosok yang mau nyakitin Mbak udah pergi. Mbak gak apa-apa kan? Enggak, Mbak. Mbak gak apa-apa kok. Lain kali harus lebih hati-hati ya, Mbak ya. Gi, Mbak gak betah ada di rumah ini. Rasanya pengen keluar aja dari rumah ini. Mbak takut. Jangan-jangan pelakunya ibu kamu. Bukan, Mbak. Bukan ibu kok pelakunya. Udah Mbak tenang aja ya. Gak akan ada yang bisa nyakitin Mbak lagi kok di rumah ini. Kalau begini mulai sekarang aku gak bisa sakiti Sofia di rumah ini lagi. Aku harus lakuin di luar. Ya ampun. Ada luka nggak sayang? Enggak. Bener nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sekali hati-hati ya. Pergi jangan deketin aku, pergi. Anakku Tika kamu di mana? Anakku. Bayinya aman kok, Bu. Terima kasih ya, Mas. Iya. Tika udah tidur. Iya, Mas. Mas. Masa kata Mbak Sofi, tadi ada badut yang mau nyulik Tika. Mau nyulik bayiku? Iya, udah sempat bawa stroller gitu, tapi untungnya ditolongin sama warga. Dan aku yakin, Mas, badut itu pasti suruhan orang yang benci sama aku. Mungkin orang itu cuma pura-pura aja jadi badut. Aku minta ke depannya kamu harus jauh lebih hati-hati ya, Sofia. Aku yakin ini pasti sindikat penculikan bayi. Iya, Mas. Waktu itu kalau nggak dibantuin sama warga, Mas, strollernya Tika tuh dibawa terus, Mas. Karena banyak warga yang bantu, akhirnya strollernya ditinggal. Awas aja kalau sampai terjadi apa-apa sama bayiku. Mas, bentar ya, Mas. Bu. Ibu kan yang udah nyuruh badut itu buat nyulik anaknya Mas Ardi. Kamu kalau ngomong jangan nuduh gitu dong. Sembarangan gimana sih, Bu? Kemarin kan ibu yang udah mau nyelakain Mbak Sofia pakai topeng segala. Ya pasti sekarang ibu juga nih yang nyuruh badut itu buat nyulik anaknya Mas Ardi. Ibu jahat banget ya. Pokoknya aku akan bilang semua ini ke Mas Ardi. Jangan ya, Mbak ya. Mbak tenang aja, aku bakal lindungin Mbak terus kok. Gak bisa, Gi. Kalau sampai aku celaka dan keponakanku kenapa-napa gimana? Aku akan bilang ke Mas Ardi sekarang juga. Gak bisa. Mbak. Udah, bilang aja sana. Ternyata ibu kamu yang neror aku pakai topeng waktu itu, Mas. Berarti badut suruhan yang nyulik Tika itu juga dari ibu. Kamu jangan ngarang deh. Mana mungkin ibuku begitu? Kamu tuh terus-terusan gak percaya sama aku. Lebih baik aku keluar dari rumah ini dan aku akan bawa keponakan aku. Aku gak mau ada di rumah di mana aku bisa celaka sewaktu-waktu. Enggak, pokoknya kamu nggak boleh pergi dari sini ya. Kamu itu masih istriku. Kamu harus nurut apa kata suami kamu. Dan keponakan kamu itu anak kandung aku. Kenapa sih kamu gak bisa percaya kalau ibu kamu tuh jahat? Ya jelas aku nggak percaya. Mana mungkin ibuku membahayakan cucunya sendiri. Ibu tuh benci sama almarhum Mbak Meta. Masuk akal dong kalau dia benci sama bayinya Mbak Meta. Udah ya, aku bilang cukup. Jangan jelek-jelekin ibuku terus-terusan. Aku ini capek kamu tahu. Aku pulang kerja, aku pusing. Tolong jangan nambah beban pikiran aku.
Ngapain kamu? Ya mana mungkin anak saya percaya sama kamu. Gak mungkin lah. Gi, kenapa sih kamu gak belain aku di depan Mas Ardi? Jelas-jelas kamu yang paling tahu kejahatannya ibu. Aku tuh bener-bener gak berdaya. Maafin aku ya. Ibu tuh ngancam aku. Katanya kalau aku nyampe ngadu yang aneh-aneh ke Mas Ardi, ibu bakal benci sama aku. Tapi Mbak Sofia percaya ya, sampai kapanpun aku tetap bakal belain Mbak. Ya Allah, kapan Mas Ardi akan tahu kalau ibu bisa benar-benar jahat? Lindungilah hamba dan keponakan hamba ya Allah dari ibu mertua hamba sendiri. Engkau Kenapa ada badut di luar? Jangan-jangan badut itu menyakitin aku. Mas Ardi, aku mohon cepet pulang Mas. Mas di luar ada badut dan kayaknya badut itu menyakitin aku Mas. Aku mohon kamu cepet pulang ya Mas. Aku nggak bisa pulang cepat sayang, masih ada meeting malam ini. Tapi aku takut banget Mas. Kamu pulang sekarang ya Mas. Udah deh, kamu jangan manja begitu. Tinggal tutup semua pintu, jendela beres. Aku suruh Agi pulang cepat ya, biar dia bisa temenin kamu di rumah. Iya Mas. Siapa sebenarnya sosok badut itu? Kenapa aku ngerasa terteror sama badut itu? Alhamdulillah badutnya udah pergi. Mas Ardi jam segini belum pulang ya. Haus, aku mau ambil minum aja deh. Siapa kamu? Mau apa kamu? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Pergi. Jangan nyakitin saya. Tolong. Hei, jangan lari! Siapa kamu? Sekali larinya. Sembilan. Sofia, kamu gak apa-apa? Aku takut banget Mas. Dia nyerang aku tadi Mas. Berani-beraninya nyerang kamu dalam rumah. Siapa orang itu ya? Masa maling? Kayaknya nggak mungkin maling deh Mas. Karena waktu aku pergokin dia malah ngedekatin aku Mas. Kayak mau nyerang. Aku yakin Mas, ini suruhan dari ibu kamu. Harus berapa kali aku bilang sama kamu? Ibuku gak mungkin berusaha nyakitin kamu. Meskipun ibu itu gak suka sama kamu, tetap gak mungkin. Ibu serius nggak? Udah apaan sih? Tadi ada badut yang berusaha masuk ke dalam rumah dan berusaha nyerang Sofia. Aku udah coba kejar, tapi gak ketangkep. Sofia pikir badut itu orang suruhan ibu. Tapi Ardi udah ngomong kok, ibu gak mungkin tega nyakitin Sofia. Ya iyalah, ngapain ibu nyuruh-nyuruh orang kesini masuk sini badut lagi? Kamu tuh jangan nuduh ibu kayak gitu ya. Ibu gak suka sama kamu memang, tapi ibu gak nyuruh badut untuk nyakitin kamu. Ibu berani sumpah kalau itu bukan suruhannya ibu. Ya beranilah, tapi ngapain sih pakai sumpah-sumpah segala? Ibu takut kan? Ibu berani kok bersumpah. Ibu berani bersumpah atas nama apapun yang ibu mau. Sudah, tolong ya. Gak usah main sumpah-sumpahan gitu, bisa gak sih? Sofia, aku percaya sama omongan ibu. Dan aku janji sama kamu, aku akan cari tahu siapa badut itu. Suruhan siapa dia. Jelas banget sih kamu tuh. Aku naik dulu, mau ganti baju. Maafin aku ya, nanti aku turun lagi. Kalau bukan ibu, terus siapa? Aku yakin gak mungkin orang lain. Pasti ibu mertuaku itu. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya semakin dalam. Ini apa ya? Ini gelang kan ya? Aku mau berangkat kerja dulu ya. Apa itu Mbak? Mbak nemu. Ini kayaknya perhiasan udah rusak ya? Coba aku lihat. Oh, ini tuh gelangnya Mbak Meta. Kayaknya putus gara-gara waktu diserang ODGJ deh Mbak. Gelang Mbak Meta. Ini emas loh, emas asli. Ini emas beneran? Wah, Mbak benerin aja deh, sekalian dicuci lagi biar bersih. Kamu tahu nggak sih toko emas langganan Mbak Meta tuh biasanya di mana ya? Ah, toko Mas Cahaya. Mbak hari ini mau datang ke sana. Tapi aku nggak bisa nemenin, aku mau kerja. Nggak apa-apa, Mbak bisa sendiri. Aku jalan ya. Hati-hati ya. Thank you, bye. Toko emas Cahaya. Permisi Mbak, saya mau cuci gelang ini. Ini istrinya Pak Ardi yang baru ya? Iya benar. Kenapa tadi nggak sekalian aja titip sama Pak Ardi, Bu? Baru aja Pak Ardi pergi. Abis ambil pesanan gelang. Gelang perempuan, Bu. Mas Ardi habis beli gelang? Iya, mungkin buat Ibu. Karena biasanya Pak Ardi suka pesan gelang buat almarhum Meta. Sudah beberapa hari ini, Mas Ardi belum juga kasih gelang ke aku. Dia nunggu apa sih?
Gelang itu buat aku atau bukan ya? Kalau enggak, buat siapa? Jangan-jangan lagian ngapain sih Mas Ardi sampai senyum-senyum sendiri gitu, kayak orang lagi jatuh cinta aja. Jangan-jangan Mas Ardi duain aku harus selidiki. Sudah kamu siapin semua bahan presentasinya? Udah lengkap semua, Pak. Siap untuk meeting. Good. Kirim ke saya dulu ya, saya pelajari semua. Yang kamu pesen meja yang biasa kita pakai kan? Iya, sayang. Aku juga udah pesan barang kerjaan kamu. Atau kamu mau pesen yang lain? Oh, enggak, apa aja lah. Yang penting sama kamu. Mana mereka? Cepet banget hilangnya. Kayaknya tadi arahnya ke sini, kenapa sekarang nggak ada? Nih sayang, ini tuh katanya menu baru di sini. Jangan-jangan aku salah lihat. Terus katanya tuh enak. Kita harus cobain. Tapi tadi mereka belok ke sini kok. Ini, kamu cobain dulu nih. Mungkin aja aku salah lihat. Sophie. Iya. Enak gak? Ini rasa apa ya? Ini kalau kata aku rasanya mantap. Astagfirullahaladzim. Kamu ngeduain aku sama perempuan ini, Mas? Ini Rosa ini teman sekantor aku. Sofia, kamu jangan salah sangka. Teman sekantor macam apa yang suap-suapan mesra kayak gini? Jelasin sama aku. Udahlah, Mas. Mendingan kamu jujur aja. Bilang kalau emang kita ini pacaran. Kamu udah tahu kan, Mas Ardi itu suami orang. Ngapain kamu ngerebut dia? Enak aja. Aku tuh bukan perebut suami orang ya. Lagian aku juga bukan orang ketiga. Yang orang ketiga tuh kamu. Jelas-jelas Mas Ardi itu suami aku. Kenapa jadi aku? Jadi kamu orang ketiganya. Aku itu udah lama pacaran sama suami kamu. Bahkan sebelum kamu jadi istrinya. Ya lebih tepatnya pas kakak kamu yang jadi istrinya. Bilang sama aku itu nggak bener, Mas. Aku minta maaf, Sofia. Tapi memang itu kenyataannya. Terlaluan kamu, Mas. Jahat kamu, Mas. Jadi kamu dulu udah ngeduain Mbak Meta dan sekarang ngeduain aku. Kurang apa kakak aku di mata kamu, Mas? Dulu aku ngeduain kakak kamu. Waktu itu aku hilaf. Karena semenjak dia hamil, gak tahu kenapa buat aku, dia jadi gak menarik lagi. Awalnya aku cuma butuh teman curhat aja. Soal masalah rumah tanggaku. Dan aku ngerasa nyaman cerita sama Rosa. Tapi lama-kelamaan, aku malah kebablasan. Udah tenang sekarang? Rasanya aku jauh lebih tenang, Rosa. Untung selalu ada kamu. Ternyata aku benar-benar butuh ini. Aku merasa nyaman sama kamu. Aku mau kita terus begini ya. Tapi kan kamu udah nikah, Di. Aku tahu. Dan aku pun tahu kamu punya perasaan yang sama seperti aku. Kita jalanin dulu aja ya. Makasih ya, Ros. Aku lega setelah cerita sama kamu. Aku akan selalu ada setiap kamu butuh. Kamu tenang aja. Semenjak almarhumah Meta meninggal dunia, sebenarnya aku sudah pingin nikahin Rosa, tapi aku keingat sama janji aku. Dan aku lihat, anakku sudah begitu dekatnya sama kamu. Aku terpaksa menikahi kamu, Sofia. Jangan-jangan perempuan ini yang selama ini neror aku. Ngaku kamu. Kamu nyingkirin aku, makanya kamu terus-terusan neror aku, iya kan? Kamu juga yang nyelakain Mbak Meta. Jangan asal tuduh ya kamu. Aku tuh sama sekali gak ada kaitannya sama soal teror-teror itu. Apalagi sampai kematiannya Meta. Aku tuh sama sekali gak tahu. Aku gak percaya. Malah kamu yang nyuruh ODGJ itu untuk nyerang Mbak Meta. Kamu mau Mbak Meta meninggal supaya kamu bisa merebut Mas Ardi, iya kan? Tapi setelah kamu gagal nikahin Mas Ardi, sekarang kamu nyerang aku. Astaga sayang, ini benar-benar tuduhan tanpa bukti. Semua tuduhan kamu itu gak benar. Rosa ini orang yang sangat baik. Perempuan kayak gini kamu bilang baik. Perempuan baik gak akan ngerebut suami orang, Mas. Jangan karena aku pacaran sama suami kamu, terus kamu bisa nuduh aku seenaknya ya. Sampai ngabisin nyawa orang. Aku tuh gak sejahat itu, Sofia. Terserah kamu mau bela diri kayak apa, aku gak akan percaya. Dan kamu, Mas, demi rumah tangga kita, putusin hubungan kamu sama dia. Tolong jangan paksa aku. Aku gak bisa, Sofia. Aku mohon kamu bisa mengerti posisi aku. Aku gak mau pisah dari Rosa. Aku mencintai dia. Enggak, aku gak mau. Kalau kamu gak mau putus dari dia, kita yang pisah. Mulai hari ini juga aku akan keluar dari rumah kamu dan aku akan bawa ponakanku. Sofia. Maafin tante ya. Sofia, tunggu. Sofia! Sofia, tunggu. Sofia. Aku minta maaf ya. Tapi aku gak akan biarin kamu pergi dari rumah. Karena aku gak mau pisah. Kamu gak mau mutusin pacar kamu. Tapi kamu gak mau nolak aku. Egois kamu. Jahat kamu, Mas. Maafin aku ya. Dari awal memang aku gak pernah cinta sama kamu. Aku nikahin kamu. Karena itu permintaan terakhir almarhumah kakak kamu. Meskipun kamu minta pisah dari aku gak akan pernah turutin kemauan kamu, Sofi. Aku butuh kamu jadi istriku. Untuk bisa merawat dan mengurus anakku. Aku juga berharap kamu mau menerima hubunganku dengan Rosa. Dan menerima pernikahan kita tanpa cinta. Seperti aku menerima pernikahan kita. Aku masih mau makan sama kamu. Kita pergi ke tempat lain aja ya.
Ternyata Mas Ardi ngeduain Mbak Meta selama ini sama teman sekantornya. Dan sekarang aku juga diduain, Mbak. Tapi Mas Ardi benar. Anak Mbak butuh aku. Dan aku gak punya pilihan apa-apa, Mbak. Kenapa perempuan itu jahat banget, Mbak? Maafin aku ya, Mbak. Perempuan? Maksudnya apa sih? Perempuan mana, Mbak? Mas Ardi ternyata ngeduain aku sama ini. Bahkan waktu sama Mbak Meta, aku baru aja mergokin mereka suap-suapan mesra di kafe. Namanya Rosa, teman sekantornya. Dan Mas Ardi gak mau mutusin perempuan itu. Astaga, aku bener-bener gak nyangka ya Mas Ardi bisa ngelakuin hal kayak gitu. Saya senang sekali akhirnya Ardi duain kamu. Jadi sekarang saya udah gak perlu lagi repot-repot cari cara untuk bisa sakitin kamu. Karena pasti ada orang lain yang akan sakitin kamu. Dan itu pasti pacarnya Ardi. Saya berdoa semoga aja pacarnya Ardi itu bisa berhasil dengan rencananya. Jadi kamu bisa bernasib yang sama seperti kakak kamu. Sabar ya Mbak ya, omongan ibu gak usah didengerin. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya semakin dalam. Ya Allah, sebenarnya hamba sudah tidak tahan hidup seperti ini. Berilah hamba kekuatan agar bisa bertahan demi keponakan hamba, ya Allah. Agar keponakan hamba tidak mendapatkan ibu tiri yang jahat. Dan mudahkanlah hamba untuk bisa mencari bukti agar Rosa bisa dipenjara. Karena hamba yakin dia pelakunya. Dia yang membuat kakak hamba meninggal. Dan pasti dia yang meneror hamba selama ini, ya Allah. Ternyata kamu duain Mbak Meta ya? Terus sekarang kamu duain juga Mbak Sofia. Kenapa sih Mas kamu ngelakuin hal kayak gitu? Kamu tuh berisik banget deh. Ya udah biarin aja kalau Ardi kayak begitu. Bagus malah. Saya tahu Ardi tuh baru pulang kerja, kamu malah nyocok gak jelas kayak begini. Kamu harus tahu, yang namanya cinta itu nggak bisa dipaksakan. Bener banget. Apa sih Ibu nih? Kok Ibu malah bela orang yang salah? Udah jelas-jelas Mas Ardi ini ketahuan duain Mbak Sofia. Ibu gak kasihan apa sama Mbak Sofia? Ngapain ibu kasihan sama dia? Biarin aja. Ibu tuh malah senang kalau dia tuh nangis. Ibu tuh senang kalau dia tuh menderita. Ibu, Mas Ardi, angkat tuh Mas Ardi. Kenapa gak diangkat sih Mas Ardi? Aku capek. Aku gak ketangkep nih. ngapain bisa telepon malam-malam gini? Aku keluar aja dari sini. Tolong jangan. Angkat dong teleponnya. Telepon kok orang nggak diangkat. Korban mengalami benturan yang sangat keras dan menghilangkan banyak darah. Korban sudah tidak dapat tertolong. Halo? Mas Ardi, begini Mas. Tadi saya dengar jeritan dari Mbak Rosa. Makanya saya langsung bergegas menolong dia Mas. Tapi Mbak Rosa keadaannya sudah sangat kritis Mas. Makanya kami langsung bawa dia ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter bilang kalau dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi Mas. Mbak Rosa sudah meninggal. Apa? Rosa udah gak ada lagi, dia sudah meninggal. Udah puas kamu sekarang. Kamu pasti senang banget kan? Maksud kamu apa sih Mas? Kamu nuduh aku? Siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu juga yang sudah menganiaya Rosa dan kamu berhasil. Dia sampai meninggal. Mas, kok jadi nuduh aku? Mas, aku seharian cuma berduaan sama Mbak Itika, Mas. Aku gak kemana-mana, aku di rumah ini Aku aja. gak percaya sama omongan kamu. Kamu harus bertanggungjawabkan semua perbuatan kamu di kantor polisi. Kenapa di kantor polisi, Mas? Aku gak ngapa-ngapain, Sini Mas. kamu. Dik, ibu yakin banget dia itu pasti nyuruh orang lain buat ngelakuinnya. Kamu gak usah mengelak lagi Sofi. Ngaku aja semua perbuatan kamu. Aku tuh memang benci, aku sangat benci sama Rosa. Tapi gak mungkin sampai aku ngabisin nyawa orang. Aku tuh masih punya iman, Mas. Iya Mas, kayaknya nggak mungkin deh sampai Mbak Rosa tega ngelakuin hal kayak gitu. Nggak mungkin gimana? Cuma dia yang punya motif kuat buat ngelakuin, buat ngebunuh si Rosa. Kamu gimana sih? Udah pasti dia tuh pelakunya. Bawa dia ke kantor polisi, kan kabur lagi. Ayo ikut aku. Enggak, Mas, sampai kantor polisi. Enggak, bukan aku, Mas. Bukan aku, Mas. Pasti Sofia yang melakukannya. Saya sangat yakin, Pak. Saya yakin Sofia yang sudah mencelakai pacar saya. Jadi menurut Bapak motifnya adalah karena istri Bapak ini cemburu dan benci sekali sama pacar Bapak? Betul, Pak. Bukan saya yang ngelakuin, Pak. Saya di rumah semalaman, saya nggak kemana-mana. Mungkin dia memang tidak melakukannya, Pak. Tapi pasti dia menyuruh orang lain untuk melakukannya. Buktinya mana kalau saya nyuruh orang? Pak, mertua saya ini nggak pernah suka sama saya. Saya selalu difitnah. Baiklah,
Semua laporan dari Bapak akan kami terima. Tapi karena semua pernyataannya hanya berupa asumsi dan tidak ada bukti yang kuat, tidak ada alasan untuk kami untuk menahan Ibu Sofia. Kamu dengar sendiri kan, Mas? Yoh, ibu aja nggak yakin loh kalau dia nggak ada salah sama sekali. Kamu yakin masih mau nerima dia? Udahlah, Di. Kamu talak aja dia. Aku nggak bisa menerima kamu di rumahku lagi. Setelah apa yang kamu lakukan ke Rosa. Dan sekarang juga. Aku talak kamu. Jangan lakuin itu, Mas. Aku nggak bisa jauh dari keponakan aku, Mas. Dan dia butuh aku, Mas. Kata siapa? Dia anak aku. Aku akan cari babysitter untuk dia. Dan ada ibu yang bantu jagain dia. Sekarang juga, Sofia. Aku minta kamu ke rumahku. Kamu packing semua barang-barang kamu dan kamu angkat kaki dari situ. Nafsu dunia menjeratku hingga Kenapa kali aku bilang, Mas? Bukan aku pelakunya, Mas. Aku tuh nggak bersalah. Nih, barang-barang kamu semua. Udahlah. Nggak ada gunanya lagi kamu bela diri kamu sekarang. Kamu jangan ambil keputusan lagi marah kayak gini, Mas. Lagian belum tentu juga kan Mbak Sofia pelakunya. Kamu jangan gegabah. Menurut kamu siapa lagi? Kamu nggak usah belain dia. Dan kamu, Sofia, ingat ya, aku nggak ngizinin kamu ketemu sama anakku lagi. Dan awas, kalau kamu sampai nekat datang ke rumah ini, aku akan bikin perhitungan sama kamu. Jangan, Mas. Mas. Akhirnya saya senang banget. Soalnya kamu udah ditalak sama Ardi. Jadi kamu udah bisa keluar dari kehidupan saya selama-lamanya. Rasanya lega banget. Aku nggak bisa jauh dari dia, aku nggak mau dipisahin dari keponakan aku, Iya, Mbak Sofia sabar dulu ya. Sekarang itu kan posisinya Mas Ardi lagi emosi banget. Coba nanti kalau emosinya udah reda, aku bujuk lagi ya. nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam. Sekarang aku bukan lagi istri dari Mas Ardi. Maafin aku nggak bisa jaga wasiat Mbak. Dan bukan lagi ibu sambung dari anakmu, Mbak. Ya Allah, siapa sebenarnya yang bunuh Rosa? Kenapa jadi aku yang kena batunya? Maaf ya, Mbak. Maaf. Mana ya Tika? Kangen banget sama bayi mungilku. Ini kan hari libur. Mas Ardi pasti di rumah. Aku nggak mungkin bisa ketemu. Di sini aja nih, udah. Mataharinya soalnya bagus. Itu dia lagi dibuat berjemur. Oke. Baikku sayang, tante kangen kamu. Halo. Oke. Bentar ya. Bu, aku bawa babynya ke taman aja ya jemurnya. Kenapa nggak di sini aja sih, Nggi? Di taman kan ramai banyak anak-anak, pasti seneng. Tapi jangan lama-lama ya. Jalan ya. Berarti sekarang aku ikutin aja Anggi ke taman. Hati-hati, jangan lama-lama. Sebentar lagi aku bisa peluk ketemu sama keponakanku. Anggi, dia lagi nemuin siapa? Ini bayaran buat kamu. Kerja kamu bagus. Karena kamu udah bikin Rosa meninggal. Aku terima. Ternyata Anggi yang ngabisin Rosa. Anggi, Mbak Sofia, kok Mbak ada di sini? ternyata kamu yang ngabisin Rosa. Mbak ini ngomong apa sih? Nggak mungkin dong aku ngabisin Rosa. Aku kamu, Nggi. Nggak usah pura-pura nggak tahu. Aku udah dengar semuanya. Ya emang aku udah ngabisin Rosa. Kenapa? Saya mau kamu malam nanti ke rumah Rosa dan habisi dia. Apa kamu setega itu sampai ngabisin Rosa? Ya karena aku cemburu. Cemburu? Cemburu sama Mas Ardi. Mas Ardi itu kakak kamu. Ya Mas Ardi emang kakak aku. Tapi Mas Ardi itu cuma kakak angkat aku. Bahkan aku nggak punya hubungan darah sama Mas Ardi. Dari dulu aku suka sama Mas Ardi. Tapi malam Mas Ardi nikahin Meta. Ya mau nggak mau aku harus ngabisin Meta. Jadi ODGJ yang nyerang Mbak Meta? Iya. ODGJ itu yang suruh aku. Jadi nanti pas kamu sampai sana, kamu harus langsung deketin dia. Dan ingat kamu harus pura-pura jadi orang yang gak waras. Dan yang paling penting, kamu harus habisi dia. Itu soal kode. Jahat itu kamu ternyata, Nggi. Jangan-jangan Badut yang nyerang aku juga kamu yang nyuruh. Pantas aja selama ini Bu Hera juga nggak ngakuin perbuatan itu. Iya, Badut itu juga perbuatan aku. Jadi kamu pakai baju badut aja di Taman Nagaramai. Dan ingat, kamu harus culik bayi. Aku nggak nyangka ada orang sekejam kamu, Nggi. Jadi selama ini kamu baik, kamu cuma pura-pura sama aku. Lama banget lagi. Ya aku memang pura-pura baik sama kamu. Lagian Mama Hera kan juga udah benci sama kamu. Ya aku harus pura-pura baik sama kamu supaya aku nggak dicurigain. Anggi kemana sih? Kok nggak datang-datang? Aku akan bilang semua ini ke Mas Ardi. Kasih tahu aja. Kamu pikir Mas Ardi bakal percaya sama kamu? Bahkan
pakai bawa bayi segala lagi dia. Mas Ardi tuh nggak bakal dengerin cerita kamu. Siapa bilang? Di. Semua perbuatan kamu udah aku rekam di handphone ini. Sini. Sekarang juga aku akan bawa handphone ini ke rumah Bu Hera. Mbak, besok ya? Kenapa, Bu? Ini Anggi pergi bawa anak kamu. Dari tadi tuh gak balik-balik. Ibu tuh curiga kalau dia itu pergi ketemuan sama Sofia. Soalnya kan mereka tuh deket ya. Yang bener, Bu. Soalnya Anggi itu begitu dapat telepon tadi langsung pergi. Kan bisa aja tuh yang nelpon Sofia. Aduh, apa ya tadi Ibu gak ngelarang mereka pergi? Ardi cari mereka ya. Di, Ibu ikut. Aku gak akan balikin handphone ini. Kembaliin handphone itu. Aku akan lenyapin handphone ini. Karena di handphone ini ada bukti-bukti kebusukan aku. Anggi! Kebusukan apa maksud kamu, Anggi? Bukan apa-apa kamu. Kamu salah dengar. Dia takut semuanya terbongkar, Mas. Di balik tampang baiknya itu semuanya kebusukan. Dia yang habisin Rosa. Dia juga yang habisin Mbak Meta. Dia juga yang bikin aku terus-terusan diserang sama badut itu. Gak mungkin. Sini. Aku mau lihat. Ternyata benar. Itu semua ulah kamu, Anggi. Kamu benar-benar keterlaluan. Mas, aku mohon, Mas. Maafin aku, Mas. Maafin aku ya, Mas. Aku mohon maafin aku, Mas. Aku nggak akan maafin kamu. Kamu harus bertanggungjawabkan semua perbuatan kamu. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau di penjara. Aku nggak mau di penjara, Mas. Aku nggak mau. Kemana kamu? Jangan lari, Gi! Sofia. Membunuh kamu. Saf. Mas Ardi, Mas aku mohon, Mas maafin aku, Mas maafin aku, Mas aku mohon. Aku nggak akan pernah maafin kamu, Gi. Aku kesini cuma mau bilang sama kamu. Kamu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu di dalam penjara ini. Aku mohon maafin aku, Mas. Aku mohon maafin aku, Mas. Mas Ardi, Mas Ardi. Bagaimana keadaan kamu? Aku baik-baik aja kok. Cuma harus tetap diopname. Nggak ada yang parah, Bu. Kamu jadi seperti ini karena saya. Kenapa kamu menyelamatkan saya? Padahal kamu tahu kalau selama ini tuh saya jahat sama kamu. Bagaimanapun juga, Ibu adalah mertua aku, nenek dari keponakan aku. Maafin saya ya. Ibu nggak seharusnya melakukan ini semua, Sofia. Ibu benar-benar menyesal. Bahkan ibu dulu meneror kamu. Ibu teror Sofia? Iya. Ibu yang meneror Sofia selama di rumah. Ibu minta maaf ya. Ibu benar-benar menyesal. Harusnya ibu nggak ngelakuin itu semua. Ibu mohon sama kamu. Kamu jangan tinggalkan Sofia, nak. Sofia ini anak yang baik. Sama seperti kakaknya. Ibu mohon, Dik. Ibu mau menjadi mertuanya untuk menebus segala kesalahan yang sudah ibu lakukan kepada Meta. Bukan cuma ibu yang salah. Ardi juga bersalah, Bu. Sofia tahu betul itu. Dulu Ardi sudah menduakan almarhumah Meta, Bu. Sekarang Ardi juga menduakan Sofia. Sekarang Ardi sadar, Bu. Ardi sangat beruntung bisa punya istri yang baik hati dan soleha seperti Sofia. Sofia, aku mohon sama kamu. Kasih aku kesempatan ya. Aku ingin belajar bisa mencintai kamu, Sofia. Udah lama. Aku mohon, Sofia. Aku mohon satu kali kesempatan. Aku janji sama kamu. Aku gak akan pernah mendoakan kamu lagi. Baik, Mas. Aku akan kasih satu kesempatan terakhir demi anak kamu, keponakan aku. Terima kasih banyak ya. Aku janji sama kamu. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena.